Saya juga murah di sini. Saya tidak menyampaikan salah mata kita. Saya sebenarnya Pak, nama Pak Kasat Reskrim yang di depan ini Pak. Izin Pak, camat. Bang Tanah, Pak Kapolsek. Kita di sini Pak berbicara dulu masalah 4 peraturan. Ya, karena seyogyanya bumi air ini punya negara. 33 yang 3, ya, yang dasarnya. Apa di depan kita ini? Ada Pak Camat, ada Kapolsek, ada Imam dan Ramil, ada Bang Tanah. Berikan amanat Pak untuk memastikan 1883 ini betul-betul bisa diberikan kepada masyarakat. Itu Pak. Mohon izin Bapak kalau saya ada yang kurang jawaban kurang berkenan karena mungkin kami juga 2021 Pak dibentuk. Kami siap Pak menerima masukan, menerima saran, menerima apapun Pak mengenai nanti Pak proses penyerahan lahannya kepada mungkin banyak Bapak-Bapak tadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaannya coba saya jawab Pak satu persatu. Nanti silakan dari instansi yang lain, dari pemerintah daerah, mungkin kalau ada dari BPN untuk menyampaikan. Pertanyaan Pak Abdurrahman ya, mungkin lebih ke pernyataan ya Pak ya, lebih ke pernyataan bahwa lahan yang saat ini dikelola oleh Bank Tanah ini tidak prosedural gitu ya Pak ya. Mohon izin Bapak, kami memperoleh tanah ini berdasarkan penetapan pemerintah Pak. Jadi dasar kami Badan Bank Tanah ini dari PP nomor 64 Pak tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Di dalamnya dijelaskan mengenai tugas dan kewajiban Bank Tanah Pak. Jadi mohon izin Pak, nanti kalau misalnya berkenan kami akan share ke Bapak semua, ada peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan peraturan Presiden Pak nomor 13 tahun 2021 juga Pak mengenai struktur organisasi dan pengelolaan Badan Bank Tanah. Nah, untuk dasar hukum Pak, kami diberikan hak pengelola ini, pengelolaan di lahan 4100 ini berdasarkan SK Menteri Pak. Jadi sekalian juga menjawab Pak, tadi pertanyaan Pak Ramadan Jenipura Pak ya. Kami izin mencoba menjawab, sebenarnya yang lebih berhak yang punya wewenang itu dari Badan Pertanahan Nasional Pak, dari BPN mengenai historikalnya, karena kami diberikan di tahun 2022 Pak. Tapi kalau kami coba menjawab, jadi diterbitkannya HGU itu kalau saya tidak salah tahun 98 ya, tahun sertifikatnya Pak, itu sampai dengan 2033 sebenarnya berakhirnya Pak. Harusnya berakhirnya 2023, tapi mungkin atas perjuangan Bapak-Bapak juga sejak kalau nggak salah saya tahun 2010-2015 itu meminta pemerintah pusat untuk menetapkan tanah yang dikelola oleh TKA ini sebagai tanah terlantar Pak. Jadi tahun 2019 itu PPN, Kementerian ATR/BPN menetapkan Pak bahwa 4.346 hektar yang dikelola oleh TKA ini ditetapkan sebagai tanah terlantar Pak pada tahun 2019. Nah, setelah ditetapkan sebagai tanah terlantar, kenapa ditetapkan tanah terlantar? Berarti seluruh yang ada di atas HGU tersebut kembali kepada negara Pak. Kembali kepada negara. Pak diterbitkan Pak Supri. Pak Supri ini, kapan diterbitkan, kapan dicabut ini Pak? Ya. Nah, bagaimana warga secara turun menurun mengelola tanah itu? Bagaimana kelanjutannya? Ini dari Pak Madan, dari Pak Jainal. Pertemuan secara resmi dengan Bank Tanah dan para peratur-peratur lainnya yang pada intinya masyarakat Jenebula mendukung penuh dengan program-program reforma agraria, pembangunan bandara VIP yang sudah ada regulasinya yang ditetapkan. Jadi masyarakat Jenebula secara penuh mendukung program pemerintah ini. Sekian dan terima kasih. Yang pasti kami mensosialisasikan kegiatan kami ini memang semata-mata untuk mempercepat penyerahan lahan dalam tata reforma agraria. Jadi
Kenapa kami mengadakan sosialisasi? Karena kami menganggap bahwa masyarakat perlu tahu mulai dari apa itu bank tanah, kemudian apa saja sih nanti kegiatannya, kemudian bagaimana kami merencanakan kawasan ini agar menjadi kawasan yang memang memiliki manfaat ekonomi yang meningkat bagi masyarakat. Yang kedua terkait dengan yang diminta dari hasil sosialisasi, kami lihat memang masyarakat meminta kejelasan mengenai reforma agraria, bahwa tanah-tanah garapan mereka yang selama ini mereka garap di dalam HGU, apakah betul nanti akan diberikan kepastian hukum lewat badan bawah tanah. Tadi saya juga sudah sampaikan ke warga seluruhnya di 3 kelurahan bahwa ketika data-data tersebut sudah terregister di kelurahan, baik itu yang memiliki SKT ataupun segel, dan menurut kelurahan adalah berhak untuk nanti dimasukkan ke dalam gugus tugas reforma agraria, maka masyarakat nanti akan diberikan kepastian. Terkait dengan mekanismenya, tata cara, kemudian siapa saja yang berhak, subjek-subjeknya, luasannya berapa, memang bukan kewenangan Bang Tanah. Kembali lagi nanti ketika kami serahkan lahan untuk reforma agraria itu menjadi wewenang dari pemerintah daerah dan BPN. Tapi kami, Bang Tanah siap untuk